Halo, perkenalkan, nama saya Jessica Emanuela Mesak F. Saya adalah peserta CPNS 2022 dengan satuan kerja yaitu RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan lembaga penyelenggara yaitu BPPK Jakarta. Pada saat ini, saya akan presentasikan learning journal saya setelah membaca dan memahami modul agenda 4 yaitu habituasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi adalah teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi sesungguhnya ada. Kemampuan mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari adalah hal utama yang perlu ada dalam suatu rancangan aktualisasi. Habituasi yang diharapkan muncul sehingga terbentuk menjadi karakter pada pembelajaran aktualisasi adalah: pertama, kepedulian peserta terhadap permasalahan yang terjadi di unit kerjanya, baik pada level organisasi atau sekurang-kurangnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dan yang kedua, kemampuan peserta untuk berkontribusi atau berpartisipasi dengan melakukan aktivitas yang dapat memberikan manfaat atas dasar keyakinan kuat terhadap sesuatu yang ideal atau seharusnya terjadi. Dalam belajar menyusun rancangan aktualisasi, terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab peserta. Dengan menjawab pertanyaan di bawah ini secara berurutan dapat memandu peserta lebih mudah merancang aktualisasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah: pertama, isu-isu apa yang dapat diidentifikasi di tempat kerja? Kedua, isu apa yang berkenaan erat dengan pelaksanaan tugas jabatan dan layak dijadikan isu? Yang ketiga, apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran agenda 3 di dalam proses mengidentifikasi dan menetapkan isu yang akan dipecahkan? 4. Gagasan kreatif apa yang akan diusulkan untuk memecahkan isu? 5. Kegiatan kreatif apa yang akan diusulkan untuk dapat memecahkan isu? Yang keenam, bagaimana tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan setiap kegiatan secara terukur untuk dapat memecahkan isu? 7. Apakah hasil kegiatan atau output telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan isu? 8. Apa yang akan diaktualisasikan pada pembelajaran agenda 2 dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelesaian isu? 9. Bagaimana cara mengaktualisasikannya? Dan 10. Bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi? Yang harus kita perhatikan bersama adalah kemampuan mengidentifikasi dan menetapkan isu adalah hal pertama yang harus ditunjukkan atau sebagai pintu gerbang pertama menuju keberhasilan menyusun rancangan aktualisasi. Pengertian isu menurut KBBI adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dan mengidentifikasi atau menetapkan isu dan perlu mendapatkan perhatian dari peserta, yaitu kemampuan melakukan 1. Environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. 2. Problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. 3. Analisis, mampu berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan tahapan kegiatan. Pada saat peserta melakukan environmental scanning dalam organisasi dan memetakan hubungan kausalitas aktor dan peran aktor, tidak menutup kemungkinan peserta mampu menemukan isu lebih dari satu. Untuk kebutuhan menyusun rancangan aktualisasi, peserta cukup memilih satu isu yang disebut core issue untuk dijadikan bahan pembelajaran merancang aktualisasi dengan persetujuan mentor dan dikonsultasikan kepada coach. Setelah peserta menetapkan core issue, maka langkah selanjutnya adalah mengusulkan rumusan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diyakini gagasan atau kegiatan tersebut dapat memecahkan isu. Gagasan pemecahan isu dan penetapan kegiatan untuk mewujudkan gagasan tersebut sangat dituntut adanya aspek kreativitas sehingga akan memberikan hasil berbeda dan memberikan manfaat atau manfaat yang lebih dari biasanya. Kegiatan yang diusulkan sebagai langkah pemecahan isu perlu dirumuskan hasil capaian kegiatannya. Untuk mengukur ketercapaian hasil kegiatan, maka disusun tahapan kegiatan untuk dapat menjelaskan bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Gagasan kreatif pemecahan isu tersebut kemudian dibagi beberapa langkah-langkah yang terukur dan dapat diamati sehingga menghasilkan output kegiatan yang relevan dengan pemecahan isu. Pada saat menetapkan hasil kegiatan, peserta diminta mengaktualisasikan nilai dasar PNS yang menurut peserta relevan dalam pelaksanaan kegiatan atau tahapan kegiatan di bawah bimbingan coach sehingga menjadikan nilai-nilai dasar tersebut berwujud dan kaya makna.
Hasil kegiatan atau tahapan kegiatan yang dilandasi oleh agenda nilai dasar PNS untuk memecahkan isu atau masalah yang dilandasi oleh agenda kedudukan dan peran PNS selama NKRI akan membantu peserta mendapatkan inspirasi dan menunjukkan kebiasaan menjadi pelopor atau keteladanan untuk menjadikan dirinya sebagai PNS profesional, pelayan masyarakat, sebagai perwujudan tiga fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Sekian untuk kali ini. Berikutnya, saya masih akan bahas satu video lagi terkait habituasi, yaitu merinci tahapan-tahapan kegiatan aktualisasi. Terima kasih.